Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalwajika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik wa nuthni 'alaika al-khaira kullah nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kufari mulhaq. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullahu la ilaha illa ant. Walhamdulillah amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima dalam berbagai bentuknya yang tidak bisa kita hitung. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan kekuatan kepada kita untuk terus bisa meningkatkan kualitas syukur kita kepadanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Baik, mohon maaf, ini tadi ada kendala teknis. Sebetulnya saya sudah mulai live tadi sekitar 15 menit yang lalu, tapi ternyata belum masuk, ada kendala, saya juga kurang tahu, maka terpaksa terlambat. Baik, alhamdulillah, bagaimanapun kita bersyukur, semoga majelis kita ini tetap menjadi majelis yang bermanfaat dan bisa memberikan kebaikan, kemaslahatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Tema kita pada pagi hari ini adalah tentang, saya mengangkat tema tentang antara kita dan rahmat Allah Ta'ala. Jadi ada apa antara kita dan rahmat Allah Ta'ala? Di antara asma, nama dan sifat Allah yang paling dominan dan diperintahkan dan dianjurkan untuk lebih banyak kita ingat, lebih banyak kita sebut, itu adalah sifat rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi nama Allah, sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ini itu paling lekat. Jadi dan paling banyak paling banyak kita baca. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu di dalam surat Al-Fatihah. Jadi itu terulang bahkan 2 kali. Pertama di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada disebutkan 2 sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu kemudian di ayat ketiganya diulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi gitu. Meskipun Allah juga Malik Yaumiddin, Allah juga Sari'ul Hisab. Jadi maha cepat itu hisabnya. Syadidul Iqab, maha pedih siksanya dan seterusnya. Itu. Tapi yang paling dominan dan paling didominankan agar lebih banyak kita ingat dan lebih banyak kita ucapkan dan kita lantunkan itu adalah nama Allah, sifat Allah yang yang memberi arti bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rahmat, dan rahmatnya itu tidak terbatas. Itu artinya bahwa agar supaya itu artinya apa? Artinya bahwa ketika kita mengingat Allah SWT, ketika kita menyebut Allah SWT,
Maka dari sekian banyak asma, nama dan sifat Allah itu yang lebih lekat, lebih dekat dengan kita dan selalu kita ingat itu adalah sifatur rahmah. Sifat rahmat Allah Ta'ala, bahwa Allah itu pengasih, penyayang, dan itu sangat penting sekali bagi kita. Mengapa? Karena kita dalam hidup ini itu menghadapi berbagai karena hidup di dunia ini kan memang diciptakan untuk masalah kan. Diciptakan untuk diisi dengan masalah. Jadi dengan ujian, dengan cobaan, dengan godaan. Yang tidak jarang apa yang kita hadapi dan apa yang kita alami dalam kehidupan ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan dan inginkan, itu menguji kesabaran kita, menguji ketahanan kita, dan tidak jarang itu ada orang yang akhirnya kemudian tidak tahan. Akhirnya kemudian jadi jatuh, lalu kemudian down, drop, bahkan sampai hilang harapan, putus asa, itu banyak terjadi. Nah, bagaimana seseorang itu kemudian memiliki optimisme yang tanpa batas, yang menjadi dasar kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, cobaan kehidupan, musibah kehidupan, dan berbagai macamnya itu. Nah itu, jadi sifat optimisme yang harus kita miliki itu dasarnya adalah bagi kita orang beriman dasarnya adalah keyakinan dan keimanan akan maha luas dan banyaknya tidak terbatas rahmat Allah Ta'ala, bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah Rahman Rahim, dan rahmatnya itu maha luas, rahmatnya itu maha besar, rahmat itu maha banyak, rahmatnya tanpa batas. Dalam kondisi apapun itu, ketika kita terus berharap pada rahmat Allah, berpamrih pada rahmat Allah Ta'ala, maka kita akan lebih mudah untuk bisa bertahan, bisa teguh, bisa sabar, bisa stabil, bisa istiqamah dalam menghadapi berbagai kondisi kehidupan. Maka dari situ, karena memang berbagai ujian, cobaan kehidupan itu menguji keimanan seseorang, dan banyak di antaranya itu yang tidak ringan, berat, dan bisa membuat orang itu akhirnya drop, down, merasa terpuruk, terus merasa tidak punya harapan dalam kehidupan, misalnya gitu. Terus kemudian mungkin sampai putus asa. Nah, penyelamatnya itu adalah keimanan kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita ingat Allah itu, mengapa kita diperintahkan untuk banyak berzikir menyebut asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi milik Allah, untuk Allah, atau Allah itu memiliki asmaul husna, nama-nama terbaik. Yang terkenal ada Asmaul Husna yang 99, meskipun Asmaul Husna itu tidak hanya 99. Jadi bisa 99, bisa 999, bahkan bisa beribu-ribu lebih dari itu. Jadi la tu'atu wa la tuhsa, tidak terhitung, tidak terbatas. Jadi karena di antara doa yang diajarkan Nabi SAW itu kan yang doa Allahumma nahnu abiduk banu imaik dan seterusnya. Itu kan ada yang kita membaca nas'aluka bikulli ismin huwalak. Jadi kami memohon kepada Engkau ya Allah itu dengan wasilah. Ini tawasul bil asmaul husna ini. Salah satu bentuk tawasul dalam doa yang disyariatkan dan diperintahkan adalah at-tawassul bil asma al-husna wa sifatil ulia. Tawasul melalui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah di sini, jadi
nas'aluka bikulli ismin huwalak. Jadi kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan setiap nama milikmu. Samaita bihi nafsak, yang Engkau menamai dirimu dengan nama itu. Aw anzaltahu fi kitabik, oh ya, atau yang Engkau turunkan nama itu di dalam salah satu kitabmu yang Engkau berikan kepada para nabi. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang Engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu. Di sini yang terakhir, awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak. Jadi termasuk kami bertawasul kepada Engkau ya Allah. Jadi itu melalui dengan wasilah setiap nama, termasuk yang nama itu tidak kami ketahui, belum kami ketahui, tidak ada di dalam salah satu pun dari kitabmu yang pernah Engkau turunkan, belum pernah Engkau ajarkan kepada seorang pun di antara makhlukmu, bahkan termasuk tidak Engkau ajarkan kepada malaikat yang di dekatmu, malaikat Jibril alaihissalam. Tapi nama yang Engkau simpan di dalam ilmu gaib di sisimu, awis ta'tsarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, dan seterusnya begitu. Itu intinya. Nah, di antara mengapa kita diperintahkan untuk menyebut Allah, memanggil Allah, itu dengan nama-nama itu para ulama menyebutkan ketika kita memohon kepada Allah atau mengadu kepada Allah, curhat kepada Allah, jadi gitu, dengan cara kita menyebut asma Allah, memanggil Allah, menyeru Allah, dalam konteks memohon dan berharap, itu dari sekian banyak asma Allah Ta'ala itu secara umum etika dan adabnya adalah kita memilih di antara nama Allah itu yang secara makna itu paling sesuai dengan kondisi kita. Paling sesuai dengan kondisi kita. Jadi gitu. Jadi kita memohon kepada Allah Ta'ala itu dengan menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Jadi Allah memiliki asmaul husna. Jadi asmaul husna, nama-nama terbaik, maka panggillah Allah, serulah Allah. Itu mintalah kepada Allah melalui nama-nama itu. Nah, itu nama yang kita sebut itu yang sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan kondisi kita gitu. Kita banyak dosa, kita mohon ampun. Jadi maka yang kita panggil ya Ghaffar, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun. Jadi Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, kita mohon maaf, mohon ampun, maka yang kita sebut adalah sifat al-afu, al-ghafur. Jadi gitu. Nah, kita sedang butuh pertolongan. Jadi kita mohon Allah mansurna, maka kita panggil ya Nasir, wahai Zat yang Maha Penolong. Jadi gitu. Jadi kita sedang memohon dan meminta rizki, maka yang kita panggil ya Razzaq. Jadi dan seterusnya. Jadi tapi yang paling dominan yang bisa meliputi semuanya. Jadi kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu itu apapun yang sedang kita harapkan, itu yang bisa meliputi semuanya itu adalah yang paling banyak, yang paling dominan adalah sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna, dan seterusnya itu. Nah, ini lebih umum, tinggal nanti bentuk rahmat apa saja. Baik, intinya adalah bahwa jadi di antara Asmaul Husna yang paling lekat dan dekat dengan kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Di dalam surat Al-Fatihah saja yang selalu kita baca di dalam salat, di luar salat, itu sifat atau nama Ar-Rahman Ar-Rahim diulang itu sampai 2 kali. Dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim, terus Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat yang ketiga. Itu tadi disebutkan bahwa agar supaya dalam kita menghadapi berbagai kondisi hidup yang banyak diantaranya itu tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita,
sehingga menjadi ujian dalam kehidupan kita. Insyaallah itu menjadi ujian dari kehidupan kita. Itu kita apa itu? Itu kita ini kita apa? Kita apa? Kita butuh faktor yang membuat kita tetap kuat, tetap tabah, tetap stabil dan tetap sabar. Dan itu adalah sifat optimisme. Bagaimana kita memiliki optimisme yang besar? Dan optimisme bagi orang beriman itu adalah optimisme dan sikap berharap pada rahmat Allah. Maka dari sini pentingnya kita menyebut dan ingat selalu Allah sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Baik, nah sehingga dalam kehidupan kita ini, itu kita semuanya itu tergantung rahmat Allah. Jadi kita hidup apa itu karena rahmat Allah. Jadi kita hidup, kita beraktivitas, kita apa itu duduk, berdiri, berjalan, berbaring, bekerja, beramal, beribadah dan seterusnya itu karena apa itu karena rahmat Allah Taala. Bahkan kita apa itu seseorang selamat ya dalam kehidupan di dunia ini dari berbagai mara bahaya, utamanya selamat dari api neraka dan menjadi bagian dari masuk surga, itu bukan karena amal kita, bukan amal dia, tapi murni karena rahmat Allah Taala. Hadisnya terkenal sekali, wa'lamu annahu la yanju ahadu minkum bi'amali. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari api neraka dan berjaya masuk surga itu dengan amalnya. Jadi gitu. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah. Jadi apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Engkau pun tidak bisa selamat hanya dengan mengandalkan amal engkau yang begitu istimewa. Tidak. Beliau mengatakan bahwa wala ana. Jadi tidak juga saya, illa ayyataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Kecuali jika Allah Ta'ala itu mengkaruniakan, jadi memberikan rahmat dan apa itu dan karunia-Nya kepadaku. Nah, mengapa demikian? Meskipun kita tahu bahwa biasa-biasa kita baca di dalam Al-Quran, di dalam hadis, bahwa seseorang apa itu bisa selamat, kemudian masuk surga, dicintai Allah, itu dikatakan itu merupakan imbalan. Jadi dikatakan juga berkat amal yang engkau dulu bima kuntum ta'malun gitu ya. Jadi ya kita ambil contoh misalnya bahwa surat An-Nahl itu Allah Ta'ala berfirman, man amila a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal, jadi dengan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, maka sungguh kata Allah Ta'ala, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sungguh akan kami balas mereka dengan balasan, jadi pembalasan pahala yang lebih baik daripada amal yang mereka lakukan. Tapi tetap kaidah bahwa itu balasan amal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi dikatakan bahwa amal apapun baik atau buruk itu akan ada balasannya. Ada yang lain. Nah, meskipun demikian tapi kita katakan bahwa tetap bahwa kalau bukan karena rahmat Allah, nikmat dari Allah Ta'ala, kasih sayang Allah, tidak akan terjadi. Itu mengapa? Karena seseorang beramal itu, jadi karena seseorang beramal itu, beramal ibadah, kita salat, kita bisa salat, kita bisa tilawah, kita bisa zikir, kita bisa puasa, kita bisa infak, sedekah, zakat, haji, umrah dan semuanya. Itu juga tidak mungkin terjadi kecuali dengan rahmat Allah Ta'ala. Semuanya dengan rahmat Allah Ta'ala. Nah, sehingga karena itu yang selalu kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dan hakikatnya kita hidup ini ya hanya berharap rahmat Allah. Kita hidup di dunia ini, itu intinya berharap rahmat Allah Ta'ala. Tapi yang jadi masalah adalah
yang penting untuk menjadi pertanyaan, mengapa? Jadi, kita orang beriman, kita orang Islam, itu kok kita sering sekali merasakan bahwa rahmat Allah itu jauh dari kita. Jadi rahmat Allah tidak sampai kepada kita. Padahal Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, itu sifatnya azali. Jadi tanpa ada awal, tanpa ada, sebelum adanya makhluk semuanya itu. Sebelum ada makhluk yang menjadi makhluk manusia dan yang lainnya yang menjadi sasaran pembagian rahmat Allah, itu Allah sudah bersifat Rahman Rahim. Terus setelah Allah menciptakan kita semuanya, sampai nanti kita tiada lagi dan seterusnya, itu Allah tetap selamanya bersifat Rahman Rahim. Rahmatnya terus menyebar, tetap diberikan. Nah, saya mengibaratkan, jadi sebagai konsekuensi atau sebagai bagian dari makna Allah bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, itu artinya bahwa rahmat Allah dalam berbagai bentuknya, rahmat Allah dalam berbagai bentuknya, apapun itu dalam konteks untuk kehidupan manusia, itu saya ibaratkan seperti hujan yang deras sekali, yang lebat sekali, itu tercurah, grocok istilahnya dalam bahasa Jawa, itu kuat sekali. Jadi gitu, dalam berbagai bentuknya. Dan itu tanpa pernah jeda. Tanpa pernah jeda, tanpa pernah berhenti, tanpa pernah reda sedetik pun. Terus, karena begitu. Nah, yang jadi masalah adalah bahwa kalau rahmat Allah dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kebutuhan umat manusia, itu selalu terus turun dari langit, grojok, tercurah deras sekali, jadi gitu. Dan siap untuk mengenai dan turun kepada siapapun. Lalu kemudian banyak di antara kita yang bertanya, kalau memang demikian, mengapa? Jadi mengapa kalau memang betul rahmat Allah dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kebutuhan manusia, itu terus grojok, nggak pernah berhenti, tapi kok saya nggak kebagian. Rahmat itu kok nggak mengenai saya. Hujan rahmat Allah itu kok nggak nyiprat ke saya. Itu saya sebutkan bahwa ketika itu terjadi bukan karena Allah Ta'ala. Itu misalnya saat kita tidak mendapatkan rahmat Allah, itu bukan karena Allah berhenti, bukan karena Allah libur dalam tanda kutip menjadi zat Tuhan yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi tidak pernah Allah berhenti bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, dan tidak pernah curahan hujan rahmatnya dalam berbagai bentuk yang kita butuhkan itu tidak pernah berhenti untuk mengguyur dan jatuh. Mengapa kok kita tidak kebagian itu tadi? Pasti bukan karena Allah itu berkurang sifat Rahman Rahim, enggak pernah, atau berhenti, jadi atau libur, tidak. Tapi pasti sebabnya adalah karena kita. Jadi karena kita, yaitu bahwa, jadi maka saya memilih judul itu, ada apa antara kita dan rahmat Allah Ta'ala, itu adalah karena jadi fokusnya tadi itu mengapa rahmat Allah yang begitu luas tanpa batas itu dan terus ngerojok, jadi tercurahkan deras sekali, itu kok banyak di antara kita merasa tidak kebagian. Jadi tidak kebagian, tidak kecipratan, tidak mendapatkan percikan dari rahmat yang hujan rahmat Allah yang sangat deras itu. Itu pasti faktor penyebabnya itu dari kita. Dari kita. Mengapa? Berarti ada penghalang. Jadi ada penghalang dari kita yang menghalangi. Sama persis ketika seseorang pada saat hujan dari langit deras sekali di luar. Terus seperti saya sekarang ada di rumah, di mana tidak ada atap rumah saya yang bocor misalnya begitu,
atau bahkan terbatasi jadi oleh penutup. Jadi ada penutup yang menghalangi antara kita yang ada di bawah, kita yang ada di rumah, kita yang ada di gedung-gedung, kita ada di kantor, kita yang ada bahkan termasuk kita yang ada di bawah jembatan atau kita yang di bawah hujan tapi memakai payung. Payung lebar sekali. Jadi mungkin paling kecipratan sedikit tapi tidak mendapatkan guyuran yang sangat banyak. Intinya adalah seperti seseorang yang ketika terjadi hujan deras sekali, itu mengapa dia tidak terkena hujan itu, tidak mendapatkan percikan sedikit pun karena dia berada di tempat yang menghalangi dia dari hujan yang sedang turun. Intinya ada penghalang. Tapi ketika tidak ada penghalang, seseorang keluar tanpa payung di bawah guyuran hujan langsung keluncum, langsung basah kuyup pasti. Nah, di sini yang kita pikirkan adalah bahwa kalau betul bahwa rahmat Allah dalam berbagai bentuknya sesuai yang kita butuhkan itu Masya Allah. Jadi tanpa batas dan berbagai bentuknya apa? Bentuknya apa saja. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pertanyaan kita adalah bagaimana agar supaya kita itu menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa mendapatkan guyuran, gerojokan hujan rahmat Allah itu. Jadi, nah itu tidak ada ini lain kecuali ya penghalang itu yang harus kita hilangkan. Sebagaimana tadi orang ingin mendapatkan curahan hujan, masuk rumah ya nggak dapat. Pakai payung ya enggak. Kalau ingin keluncum, ingin basah kuyup, ya sudah. Keluar tanpa membawa payung. Jadi itu pasti hujan akan gerocok. Ya, seperti itu panggilan. Nah, ini yang nanti insya Allah akan kita sedikit bahas tentang apa faktor-faktor penghalang. Jadi faktor penghalang sampainya rahmat Allah. Rahmat Allah pasti turun. Gerocok selama itu. Cuman enggak sampai ke kita, mengapa? Bahkan cipratnya enggak, itu karena ada penghalang. Kalau kita ingin kita selalu basah kuyup dengan hujan rahmat Allah. Jadi yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, maka hilangkan penghalang-penghalang itu. Nah, apa itu penghalang nanti kita akan sebutkan. Tapi sebelum itu, ketika kita bicara rahmat Allah Ta'ala. Jadi ya salah satu sifat orang beriman yang harus dimiliki selalu itu kan sifat roja kan. Di samping sifat khauf. Jadi di samping sifat khauf itu ada rasa takut kepada Allah, kepada azab Allah, kepada siksa Allah, kepada ancaman Allah Ta'ala. Tapi diimbangi rasa khauf takut itu dengan roja. Roja itu harapan, pamrih, optimisme. Jadi gitu. Itu di antara sifat-sifat orang yang beriman. Jadi kita bahwa kita, maka tadi di awal kajian ini saya membaca doa. Jadi Allahumma rahmataka narju. Ya Allah, rahmatmu lah ya Allah yang kami harapkan, yang kami pamrihkan. Fala takilna ila anfusina tarfata ain. Jadi janganlah engkau serahkan. Jadi urusan kami itu, diri kami kepada diri kami sendiri. Jadi untuk mendapatkan kemaslahatan bagi diri kami, jangan engkau serahkan kepada diri kami. Kami tidak mampu apa. Kita sering mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak punya daya dan tidak punya kekuatan. Jadi gitu. Maka kita berharap selalu rahmat Allah Ta'ala. Itu selalu. Jadi sifat orang beriman senantiasa berharap rahmat Allah Ta'ala. Terus dalam berbagai bentuknya tergantung kebutuhan, tapi kita berharap rahmat Allah Ta'ala. Itu selalu. Jadi karena tidak ada yang bisa terjadi, tidak ada yang bisa kita dapatkan apapun itu. Jadi yang bersifat materi atau non materi itu tidak mungkin kecuali dengan rahmat Allah. Maka yang kita butuhkan tadi rahmat Allah tadi itu. Jadi yang kita butuhkan rahmat Allah Ta'ala tadi itu. Nah, ini jadi yang kita senantiasa butuhkan gitu. Nah,
Di dalam ini ya di antara kita ambil contoh misalnya di antara sifat-sifat apa? Dikatakan rahmat Allah itu seperti dalam surat Al-A'raf ayat 156 gitu, wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi lalu kemudian contoh orang-orang yang senantiasa berharap rahmat Allah Ta'ala itu innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Jadi ini contoh orang-orang yang berharap rahmat Allah itu siapa sih? Mereka-mereka yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Mereka itulah orang-orang yang berharap rahmat Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita berharap rahmat Allah, itu harus ada bukti amal, bukti usaha, bukti perbuatan. Kalau seseorang berharap, mengatakan berharap tapi tidak ada upaya apapun, tidak ada mujahadah, itu bukan berharap, itu mimpi, itu khayal, itu tamanni. Jadi gitu. Roja itu adalah harapan sungguh-sungguh kuat yang didasari dan diiringi dengan usaha keras. Amal, itu orang yang berharap. Jadi itu yang berharap. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan, jadi yang kita butuhkan ya semuanya. Tapi rahmat Allah itu perlu sedikit kita ingatkan. Rahmat Allah itu ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Kalau rahmat umum itu semua. Jadi rahmat umum itu ada semua. Jadi semua yang apa yang jadi Allah berikan itu kepada semua makhluknya, semua termasuk umat manusia, tanpa membedakan keyakinan, keimanan, agama, baik, buruk. Itu di dunia ini. Jadi di dunia ini rahmat Allah Ta'ala itu apa? Yaitu. Jadi apalagi rahmat materi, tentu sifatnya materi ya. Yang bersifat materi itu termasuk diberikan kepada orang kafir, orang jahat. Jadi gitu. Dan seterusnya itu rahmat umum. Jadi rahmat yang diberikan itu bukan karena apa? Bukan untuk menandai cinta Allah dan ridha Allah. Cinta Allah dan ridha Allah Ta'ala. Jadi gitu. Nah, itu rahmat umum disebutkan. Nah, sementara rahmat khusus itu adalah semua bentuk rahmat Allah, materi ataupun non materi, itu yang diberikan hanya kepada orang-orang beriman. Baik di dunia ini seperti ya keimanan, ketakwaan, amal soleh, jadi gitu. Dan semua, jadi semua yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, di mana pemberian itu apa itu didasari atau diiringi oleh cinta. Karena Allah cinta maka Allah memberi. Karena Allah ridha maka Allah memberi. Jadi gitu. Loh, bukankah semua pemberian Allah, rahmat Allah itu atas dasar cinta dan ridho? Tidak. Jadi tidak. Banyak Allah memberi dan ini sifatnya materi. Jadi harta, kedudukan, jabatan, kesehatan, kegantengan, kecantikan atau apapun. Jadi anak, keluarga, itu Allah berikan, termasuk kepada orang-orang yang paling durhaka kepada Allah, kepada Fir'aun sekalipun, kepada Abu Jahal sekalipun, kepada Qarun sekalipun. Kita tahu kan Qarun diberi harta yang tidak terbatas. Itu bagian dari bentuk rahmat. Rahmat umum, tapi sifatnya umum. Allah memberinya itu bukan karena cinta, bukan karena ridha.
Jadi termasuk keselamatan. Orang naik pesawat dari Surabaya ke Jakarta atau dari mana saja. Jadi gitu. Atau dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Denpasar Bali, dari ini ke mana saja. Jadi ke Medan, ke Samarinda, ke apa itu. Jadi Pontianak segala macam itu. Jadi di situ macam-macam. Jadi ada orang yang baik, beriman, soleh. Jadi sebelum berangkat itu apa itu berangkat pagi sebelumnya salat duha, tilawah, doa, di perjalanan terus doa, memohon perlindungan, memohon keselamatan. Jadi gitu. Intinya dia apa itu sebagai wasilah untuk dia mendapatkan keselamatan, perlindungan selama perjalanan dan sampai tujuan dengan selamat itu dia berdoa, dia berzikir itu. Maka Allah menyelamatkan dia, memberikan dia keselamatan, memberikan dia perlindungan sampai tujuan ke Jakarta, ke Pontianak, kemana saja. Akhirnya di sana sampai dengan selamat, dengan baik, dengan sehat tanpa kurang apapun, dengan dimudahkan. Tapi di pesawat itu juga ada orang-orang yang amalnya, perbuatannya tidak berangkat itu dengan kemaksiatan, bahkan di atas pesawat juga masih bermaksiat, nggak pernah ingat Allah, tidak pernah berzikir, tapi selamat juga. Dan keselamatan seperti itu yang berikan Allah, baik kepada orang beriman, bertakwa, yang saleh maupun kepada yang kafir, jahat, ahli maksiat. Kalau bukan karena Allah yang memberinya, itu tidak mungkin. Nah, pemberian Allah kepada orang yang sehingga tidak mungkin Allah memberikannya karena Allah cinta. Karena Allah tidak ridha kepada kekufuran, tidak ridha kepada kemaksiatan, tidak ridha kepada kejahatan. Tapi Allah beri. Atas dasar apa? Itu murni karena takdir. Jadi murni karena takdir, murni karena seseorang itu jadi seseorang jadi mendapatkan imbalan sesuai janji Allah. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat materi di dunia ini itu ada syaratnya berupa sunatullah. Seseorang yang berusaha, seorang yang bekerja keras untuk mendapatkan harta, itu Allah menyebut Allah akan beri. Siapapun itu, dan itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan orang yang diberi Allah beri harta itu orang harus beriman. Nah, pokoknya orang mau bekerja, orang itu bisa supaya bisa hidup. Orang yang berusaha untuk menjaga kesehatannya, fisiknya akan sehat. Melakukan berbagai upaya, itu ada jalan-jalan sunatullah untuk sukses secara duniawi. Jadi itu nanti mungkin pada saat sampai kita membahas tentang fikih sunatullah. Itu murni karena sunatullah. Allah berketetapan itu mirip seperti begini, ketika ada perlombaan, seseorang mengadakan perlombaan apakah lomba lari ataukah apalah. Jadi atau untuk menghasilkan produk tertentu, siapapun yang bisa membuat produk ini dengan dengan kriteria seperti ini dan ciri-ciri seperti ini, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 juta, 1 miliar. Jadi, nah itu tidak disyarat, ini umum. Tidak hanya untuk orang beriman, tidak hanya orang-orang yang soleh saja, bukan hanya untuk ahli masjid, siapapun. Kan ini produk umum, siapa bisa melakukan. Nah, ternyata yang berhasil itu menciptakan produk itu dan persis sesuai dengan yang diinginkan itu bukan orang Islam. Bahkan dia secara sifat itu buruk, tapi dia punya keahlian di bidang itu. Jadi gitu. Karena memang ketentuannya siapapun yang berhasil menciptakan produk begini, sifatnya ini dan ini, kriterianya yang paling bagus akan mendapatkan itu. Tanpa disyaratkan dia harus orang yang ahli sholat, bukan orang yang ahli zakat, bukan orang yang akhlaknya baik, enggak. Siapapun dia, ternyata yang berhasil malah orang yang mungkin secara akhlak paling buruk, jahat, tapi dia ahli di bidang yang sedang dilombakan itu. Maka pemberinya tadi, misalnya ambil sebagai contoh bahwa yang menggarang lomba itu ada seorang ulama, orang soleh sekali. Jadi gitu. Sepertinya nggak suka, kok yang menang ini.
Tapi karena memang ketentuannya seperti itu, ya sudah. Jadi meskipun sebetulnya berat, jadi gitu. Ya beratnya karena kecewa dengan mengapa kok yang mendapatkan orang yang itu. Tapi karena ketentuannya begitu, memenuhi janji, ketentuannya sudah. Karena dari awal tidak disyaratkan bahwa syaratnya yang mengikuti harus ini dan enggak. Yang penting pokoknya siapapun dia produk. Maka yang paling ibaratnya kok yang menang setan sekalipun, ya udah sesuai dengan janji itu diberikan hadiah 1 miliar itu, 1 juta itu. Nah, ini hanya untuk mendekatkan. Jadi ini hanya untuk mendekatkan bahwa Allah itu punya sunatullah. Jadi seperti kaidah yang terkenal manjadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil, mendapatkan keberhasilan. Dalam konteks duniawi, materi itu kaidah ini itu berlaku bagi siapapun. Tanpa membedakan iman kufur, tauhid syirik, taat maksiat, baik buruk. Jadi contoh keberhasilan dalam menempuh ujian misalnya gitu bagi para siswa atau mahasiswa. Itu syaratnya bagi yang berusaha, rajin belajar, tekun, mempersiapkan diri betul, itu akhirnya dia bisa menjawab sempurna semua pertanyaan sehingga dia mendapatkan nilai sempurna 100 atau 10. Meskipun dia, misalnya kalau dia orang Islam, meskipun dia ahli maksiat, nggak pernah doa, nggak pernah zikir, tapi usaha kerasnya itu Allah beri kesuksesan nomor 1 ranking. Jadi gitu. Karena memang untuk mendapatkan itu syaratnya begitu. Jadi syaratnya itu. Sementara ada orang yang Masya Allah secara ritual, spiritual, bagus. Ahli ibadah, sholat, zikir, doa. Tapi malas belajar. Tidak belajar. Ya akhirnya dia nilainya 0, mungkin bisa 0. Atau kalaupun dapat, rendah nilainya. Jangankan ranking. Jadi gitu. Bukan sholat, tilawah, zikir, doa, puasanya tidak bermanfaat, bermanfaat. Tapi untuk mendapatkan kelulusan dan itu yang harus dipenuhi dan dilakukan itu adalah ini syarat sunatullahnya. Jadi menempuh jalan yang akan mengantarkan ke sana dan itu bisa ditempuh siapapun orang seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan bahwa ketika kita berharap rahmat Allah itu yang bagi kita orang beriman itu adalah rahmat yang menjadi tanda cinta Allah. Menjadi tanda ridha Allah. Jadi Allah memberi kepada kita apapun itu kesuksesan, keberhasilan, capaian tertentu, kelulusan, rizki dan segala macam itu yang pemberiannya itu berdasarkan rahmat kasih Allah Ta'ala. Jadi gitu. Bukan hanya karena Allah memenuhi janjinya dalam hukum sunatullah. Allah sudah membuat sunatullah, siapapun ini akan begini, siapapun ini akan begini. Dan itu berlaku bagi siapapun dalam kehidupan dunia ini dalam konteks materi. Jadi gitu, dalam konteks materi. Nah, di sini ini yang kita perlu sebut. Nah, rahmat Allah Ta'ala itu bermacam. Tadi ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Jadi tadi rahmat khusus di dunia itu adalah semua bentuk rahmat materi non materi yang diberikan Allah berdasarkan berdasarkan keridhaan, kecintaan karena Allah meridhoi, karena Allah mencintai maka Allah memberi. Itu yang kita harapkan. Jadi keselamatan yang kita harapkan keselamatan yang Allah ridhoi dan Allah rahmati, Allah Allah cintai dan Allah berkahi. Yang biasa kita bahasakan berkah itu. Jadi gitu. Rizki, harta, anak, keluarga, dan apapun, pangkat, jabatan, keberhasilan di bidang tertentu. Itu yang kita harapkan bukan sekedar capaian materialnya itu yang kelihatan itu, tidak. Tapi harapan kita bahwa itu bukan rahmat umum tapi rahmat khusus. Diberikan karena itu. Nah, rahmat khusus yang lainnya itu adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman di akhirat, di hari kiamat, di surga. Khusus kepada ahli surga. Kepada ahli surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Nah, itu. Nah, di sini
rahmat Allah Ta'ala itu selain yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Dan kita terus berusaha. Apapun bentuk itu, jadi jangan, kalau kita hanya berpikir apa yang terlihat, kayak tadi keselamatan, oh yang penting kan selamat. Toh itu nggak doa, nggak zikir, nggak baca itu, toh selamat juga. Saya katakan bahwa itu selamatnya. Atau ini yang bekerja, ternyata dia maksiat jalan terus, tapi juga rezekinya lancar. Jadi gitu. Nah ini rezeki yang merupakan rahmat Allah, tapi sifatnya umum. Jadi Allah memberi dia, tapi Allah memberkahi dia. Yang kita inginkan itu adalah rezeki yang berkah, rezeki yang diberikan berdasarkan kecintaan keridhaan Allah. Jadi gitu. Nah itu yang kita harapkan selalu. Jadi keselamatan itu yang kita inginkan, bukan sekedar apa itu rahmat, rezeki atau apapun pemberian yang sifatnya umum. Nah ada yang umum, ada yang khusus. Terus ada apa itu, ada rahmat Allah itu yang bersifat duniawiyah. Ada yang bersifat ukhrawiyah. Atau rahmat Allah di dunia, rahmat Allah di akhirat. Perhatikan. Jadi perhatikan. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam riwayat Imam Muslim, jadi disebutkan bahwa saya baca teksnya saja. Jadi hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi qala Rasulullah SAW, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. 100 bentuk rahmat, 100 jenis rahmat. Atau 100 level rahmat. Atau 100 macam lah, 100 macam rahmat. Itu Allah memiliki itu. Jadi disebutkan Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Dari 100 macam rahmat Allah itu, Allah hanya menurunkan 1 macam rahmat saja. Yang Allah bagi di antara jin, manusia, hewan-hewan. Intinya yang Allah turunkan dalam kehidupan di dunia ini, itu hanya 1% dari 100 rahmat Allah. Jadi semua yang dibagi, semua yang dari sejak Allah menciptakan bumi dan langit ini, kemudian menciptakan isinya, manusia dan seterusnya itu yang sampai hari kiamat nanti, berakhirnya kehidupan dunia ini, itu dimana semua bentuk rahmat Allah yang Allah berikan itu hanya 1% tadi. 1%, 1 dari 100 macam, 1 macam saja. Jadi gitu. Diturunkan 1 saja. Jadi wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Yang 99 rahmat di mana? Itu Allah menangguhkan, memberikan 99% rahmatnya. Itu ditangguhkan, diakhirkan, hanya diberikan kepada hamba-hamba khususnya saja yang beriman di hari kiamat nanti, di akhirat, di surga. Bayangkan. Jadi untuk yang di kehidupan dunia dari awal sampai akhir, dari awal Nabi Adam sampai akhir manusia dan itu semuanya, yang mukmin, yang kafir, yang saleh, yang thaleh, yang taat, yang maksiat, yang baik, yang jahat, bahkan termasuk rahmat Allah untuk hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu 1%. Sementara yang disediakan hanya untuk orang beriman saja, itu 99%-nya. Ini penting untuk menjadi evaluasi kita. Kita tahu yang kita harapkan setiap hari, rahmat di dunia ini, itu hanya 1%. Jadi itu pun dibagi di antara semua manusia, semua makhluk hidup. Manusia pun juga termasuk berbagi dengan orang yang
jahat juga, orang ahli maksiat juga, semuanya. Sementara yang 90% itu Allah tunda, Allah tangguhkan, tidak Allah turunkan, hanya diberikan nanti di hari kiamat, di kehidupan akhirat, tentu hanya kepada orang-orang beriman saja. 99%. Nah, di sini artinya ketika kita berharap rahmat Allah, mari kita mengevaluasi diri kita memuhasabai harapan dan doa kita. Itu lebih banyak mana kita ketika kita meminta dan memohon itu lebih banyak dan lebih dominan mana permohonan yang untuk mendapatkan rahmat di dunia ini atau yang di akhirat kelak. Kalau perbandingannya tadi itu. Jadi perbandingan yang seperti itu. Jadi seharusnya ya tentu kita lebih banyak, lebih dominan. Jadi gitu, tanpa batas memohon rahmat itu yang ukhrawi. Di samping tentu juga tidak melupakan rahmat duniawi. Jadi gitu. Tapi apakah berarti rahmat duniawi itu sedikit? Jadi, itu hanya 1%. Terus itu pun dibagi di antara semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia, bahkan termasuk jin, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya. Itu dari 1% itu. Jadi, terus di antara manusia pun itu tidak hanya untuk manusia yang beriman saja, yang bertakwa saja, yang saleh saja, tapi termasuk yang kafir, yang jahat. Itu juga dari 1% itu. Kalau gitu sedikit. Tidak. Jadi meskipun 1%, tapi itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia semuanya. Bahkan tidak hanya cukup, tapi lebih-lebih. Artinya bahwa jangan sampai ketika kita tahu ini, ini cuma 1%. Lalu kemudian kita kita membatasi. Jadi membatasi dalam kita memohon kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan-jangan sudah habis, nggak tersedia, nggak ada citanya. Artinya bahwa 1% pun itu coba saya beri gambaran. Ada hadis yang sangat dahsyat sekali. Jadi hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Itu panjang hadisnya. Hadis qudsi ini sifatnya. Hadis qudsi yang diawali dengan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan sikap dan tindakan zalim atas diriku. Jadi wa ja'altuhu bainakum muharrama, begitu juga aku jadikan kezaliman itu di antara kalian wahai hamba-hambaku itu sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalimu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Oke, itu awal hadisnya. Lalu kemudian di bagian-bagian akhir itu Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini berfirman. Perhatikan. Berfirman. Ya ibadi. Jadi agar supaya kita jangan cuma sedikit berarti. Terus mungkin jangan-jangan saya meminta sudah habis stoknya, nggak ada ceritanya. Mari kita lihat gambarannya, meskipun 1% dibanding dengan yang 99% yang Allah akan berikan kepada ahli surga di akhirat, semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Itu untuk yang di dunia ini dikatakan bahwa ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhil bahr. Jadi gitu. Wahai hamba-hambaku, perhatikan. Jadi gitu. Jadi seandainya manusia paling awal di antara kalian, Nabi Adam, dan sampai yang paling akhir. Ini di kalangan manusia. Tapi juga semua umat manusia, termasuk semua umat jin. Ini manusia seluruhnya, jin seluruhnya, dari awal sampai akhir. Seandainya kok kalian semuanya itu berdiri atau berada di satu lembah yang sangat luas sekali, berada di satu tempat, lalu kemudian masing-masing orang diberi kesempatan atau diperintahkan silahkan meminta. Minta apa? Mintalah apa saja.
Bayangkan semua manusia dari awal sampai akhir, semua jin dari awal sampai akhir berada di satu tempat dan dipersilahkan silahkan meminta. Minta apa saja, apapun yang ingin engkau minta, mintalah. Terus Allah Ta'ala memenuhi. Yang minta ini, yang minta ini, yang itu semua Allah penuhi semuanya. Bayangkan, semua manusia, semua jin dari awal sampai akhir berkumpul di satu tempat dan semuanya diperintahkan atau diminta untuk meminta. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginannya, minta apapun tanpa batas. Jadi gitu. Terus semua permintaan itu Allah berikan, Allah penuhi. Jadi semua Allah beri. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah. Dan aku berikan kepada setiap orang itu sesuai dengan permintaannya. Minta ini dikasih, semua diberi. Itu dikatakan apa yang terjadi? Apa itu berpengaruh kepada luasnya rahmat Allah Ta'ala? Dikatakan bahwa ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhil bahr. Jadi meskipun seperti itu semua diminta, silakan tanya apa saja dan semua dipenuhi permintaannya, begitu. Itu dikatakan bahwa itu tidak akan mengurangi itu. Jadi dari apa yang ada padaku, rahmat yang ada padaku tidak akan berkurang kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dicelupkan ke air itu kemudian diangkat. Jadi gitu. Artinya semua pemberian, jadi pemberian terhadap semua permintaan seluruh makhluk, semua dipenuhi permintaan itu tidak mengurangi dari apa yang Allah miliki, dari rahmat Allah yang maha luas itu, kecuali seperti berkurangnya air laut yang nempel di jarum ketika jarum dimasukkan terus kemudian diangkat. Itu ibaratnya itu untuk mendekatkan ya, bukan untuk misalnya mendekatkan pemahaman itu seperti itu. Artinya sangat sedikit, jadi sangat artinya bahwa ini pengandaian. Itu pun ternyata nggak mengurangi dari apa yang ada pada Allah Ta'ala, kecuali tadi seperti berkurangnya air laut ketika jarum kecil dicelupkan kemudian diangkat. Nah itu berkurangnya itu adalah yaitu air yang nempel di jarum itu. Sementara rahmat Allah itu di ibaratnya samudra itu tanpa tepi. Oke. Nah, ini yang harus kita ini kan. Lalu kemudian rahmat itu ada rahmat tadi katakan ada rahmat umum, rahmat khusus, rahmat duniawi, rahmat ukhrawi. Rahmat Allah untuk di dunia ini itu pun juga berlevel-level. Jadi gitu, berlevel-level. Rahmat nikmat Allah Ta'ala itu ketika kita ingin, kan kita dapatkan dalam surat Ibrahim ayat 7 itu bahwa ketika kita bersyukur atas nikmat dan rahmat Allah Ta'ala, maka Allah akan membalas dengan cara apa? Dengan cara menambah nikmat dan rahmat itu kepada kita. Nah, ini kita sering ketika seseorang sudah merasa telah bersyukur, tapi kok sepertinya nikmat rahmat Allah yang ditunggu-tunggu sebagai imbalan sesuai dengan janji Allah itu kok nggak datang. Jadi atau nggak terwujud, atau keinginan nggak tercapai. Jadi gitu. Itu sebabnya adalah karena apa? Karena level syukur kita itu yang kurang. Atau bentuk nikmat yang kita syukuri. Jadi rendahnya level syukur itu minimal karena dua hal. Dan rendahnya level syukur itu akhirnya juga berimbas pada imbalan atau balasan yang Allah berikan sesuai dengan janjinya itu. Ya karena
level syukurnya rendah, maka balasan tambahan nikmat yang Allah berikan juga rendah. Kalau kita ingin balasan rahmat nikmat Allah atas syukur kita itu tinggi, maka tinggikanlah, naikkanlah, tingkatkanlah level dan kualitas syukur kita. Nah, level syukur, peringkat syukur, jadi kelas syukur itu ditentukan oleh minimal 2 hal. Yang pertama adalah ditentukan oleh level nikmat yang kita syukuri. Kita ingin tambahan nikmat dan rahmat yang tinggi. Jadi gitu. Tapi yang kita syukuri itu nikmat-nikmat dalam tanda kutip rendahan. Umumnya kita berucap alhamdulillah itu kan kebanyakan karena kita baru saja mendapatkan nikmat tertentu, dan nikmat itu rata-rata ke materi. Yang dagang dapat untung tambahan 1 juta 2 juta, atau yang apa. Artinya hal-hal yang sifatnya indrawi, materi dan seterusnya itu. Jadi ini dagang dapat ini, dapat ini, dapat itu, dapat untung apa, rata-rata ke materi. Nah, kita alhamdulillah itu. Nah, itu betul harus kita syukuri. Tapi kalau syukur kita lebih dominan tertuju kepada nikmat-nikmat materi, nikmat-nikmat duniawi seperti itu berarti level syukur kita masih rendah. Dan itu akan menentukan. Jadi imbalan dan balasan Allah memenuhi janjinya, la azidannakum, itu ya selevel dengan itu. Nah, itu pertama faktor penentu. Kalau mau kita tingkatkan, maka tingkatkan kualitas dan level nikmat yang kita syukuri. Yang tinggi-tinggi apa? Itu justru lebih banyak kita abaikan dan lupakan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat hidup, nikmat kesehatan. Jadi gitu. Coba berapa sering kita setiap hari itu sekedar mengucap alhamdulillah atas nikmat hidup baru di hari baru, atas nikmat detak jantung, atas nikmat tarikan nafas, atas nikmat kesehatan mata, kesehatan telinga, kesehatan mulut, lisan, kesehatan fisik. Itu saja jarang. Jadi, nah ini artinya bahwa kita tingkatkan. Yang kedua, itu adalah kita tingkatkan untuk meningkatkan level syukur kita tingkatkan bentuk syukur kita. Kita bersyukur itu kan diwujudkan dalam bentuk salah satunya berucap alhamdulillah. Tapi tidak hanya itu. Jadi menyadari dan mengakui nikmat rahmat dari Allah Ta'ala. Terus kemudian syukur lisan dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat A, B, C dan seterusnya itu. Terus menjaga sebuah kenikmatan, sebuah kerahmatan, bentuk apapun bentuknya, materi dan materi itu salah satu bentuk syukur adalah kita menjaga, merawat, tidak hilang, tidak dirusak. Jadi gitu. Yang keempat itu adalah menggunakan, memanfaatkan, memberdayakan nikmat apapun itu dalam rangka ya sebagai bentuk syukur. Jadi bentuk syukur itu adalah kita terus ada. Nah, semakin baik bentuk bukti syukur seseorang dengan sikap tindakan itu, maka balasannya semakin istimewa. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, kita fokus langsung, waktu kita sudah hampir habis. Artinya bahwa tadi kita sebutkan bahwa rahmat Allah begitu luar biasanya. Rahmat Allah begitu luar biasanya. Nah, sementara kita sering merasakan bahwa tadi rahmat Allah yang gerojok dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kebutuhan hamba-hambanya ini, itu kok nggak ngampiri kita, nggak sampai ke kita, atau nggak nyiprat ke kita nggak kebagian. Tadi kita katakan secara umum ada faktor penghalang, dan penghalang itu pasti dari kita, bukan dari Allah Ta'ala. Karena Allah pasti akan menepati janjinya. Jadi artinya bahwa siapa-siapa yang artinya
berarti mengapa kok kemudian terhalang itu berarti kita atau seseorang itu belum masuk dalam tanda kutip ya, dalam daftar. Jadi dalam daftar min ibadihil marhumin. Di antara hamba-hamba Allah yang pantas untuk dirahmati. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah dalam berbagai bentuknya, khususnya rahmat hakiki itu secara singkat, pantaskanlah diri kita, pantaskanlah diri Anda untuk menjadi hamba Allah yang pantas dirahmati, dikasih sayangi, diberi atas dasar cinta dan ridha. Nah itu. Nah, seseorang pantas itu ketika faktor-faktor penghalang tadi yang saya katakan. Ketika faktor-faktor penghalang antara dia dan rahmat Allah itu hilang. Mengapa seseorang itu tidak pantas mendapatkan rahmat Allah, menerima rahmat Allah itu karena dia tidak memantaskan diri. Membiarkan faktor-faktor penghalang. Nah, faktor-faktor penghalang itu di antaranya yang paling utama itu adalah tapi ya semuanya itu adalah dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Itu yang menghalangi. Jadi yang tadi yang menjadi payung dalam konteks rahmat hujan yang turun ya. Sehingga seorang tidak terkena guyuran atau curahan hujan itu karena dia pakai payung. Nah, itu penghalangnya payung itu. Atau dia berteduh di bawah jembatan. Atau bahkan masuk rumah, masuk gedung, masuk masjid. Intinya adalah bahwa dia mencari tempat berteduh yang menghalangi dia dengan hujan. Maka dia tidak terkena hujan, bahkan ada yang tidak terpercik sama sekali. Nah, dalam konteks rahmat Allah yang kita harapkan itu, penghalangnya adalah dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Dosa-dosa, kemaksiatan. Sekali lagi yang kita maksudkan adalah bahwa penghalang untuk mendapatkan rahmat hakiki, nikmat hakiki, rahmat dan nikmat khusus yang diberikan Allah kepada seorang hamba, kepada seorang manusia itu karena Allah mencintainya, karena Allah meridainya. Ibaratnya kayak contoh kan hadis ihfazil yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Nah, balasan Allah ini niscaya Allah menjagamu itu karena Allah meridai. Karena yang bersangkutan itu telah menjaga hak-hak Allah dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan kesolehan, dengan ibadah, dengan amal kebaikan. Jadi itu. Ini yang harus kita penuhi. Jadi rahmat itu yang kita harapkan rahmat khusus, rahmat yang merupakan tanda cinta dan ridha Allah Taala. Jadi gitu. Apapun bentuknya dan seterusnya. Insyaallah begitu. Ini nah, sehingga penghalangnya adalah tadi dosa-dosa kita. Ada dosa-dosa. Nah, ketika kita bicara dosa-dosa ini itu atau kesalahan-kesalahan atau faktor-faktor penghalang. Jadi gitu. Apa yang menjadi faktor penghalang enggak kita tadi dosa, kemaksiatan. Baik dengan meninggalkan yang diwajibkan atau melakukan yang diharamkan. Jadi, yang ini kan. Nah, tapi yang perlu kita waspadai. Jadi kalau dosa, maksiat yang kelihatan atau bid'ah yang kelihatan, yang kasat mata, dengan meninggalkan kewajiban atau melakukan yang diharamkan, itu yang umum. Dalam konteks ini, dalam konteks penghalang seseorang akhirnya tidak termasuk dalam daftar yang pantas Allah beri rahmat dengan rahmat khusus. Jadi rahmat yang diberikan atas dasar cinta dan ridha Allah Ta'ala. Jadi gitu. Itu adalah faktor-faktor penghalang yang immaterial, non indrawi, yang tidak kasat mata dan banyak yang tidak dirasakan, tidak disadari. Misalnya contohnya adalah ini
faktor penghalang yang berupa kufur, sikap kufur nikmat. Kita kan Masya Allah. Jadi aneh bahwa coba perhatikan, kita itu lebih sering tidak sadar, lebih sering lalai bahwa sebetulnya kita itu setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu berlimpah nikmat dan rahmat Allah yang telah Allah karuniakan kepada kita, Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Kapan coba kita minta, ya Allah, buatlah jantung saya berdetak. Loh, jantung tidak mungkin berdetak kecuali karena rahmat Allah, nikmat Allah. Kalau bukan Allah yang berikan rahmat, gak apa jantung kita berdetak. Jadi nafas kita berhembus, darah kita mengalir. Bahkan ketika kita makan, kita masukkan saja ke mulut, kita telan dan kita sudah nggak tahu apa-apa setelah itu. Jadi gitu. Pencernaan kita bekerja itu sadar nggak kita bahwa itu nggak mungkin bisa bekerja itu tanpa pertolongan Allah, rahmat Allah. Allah itu rahmat Allah. Nah, itu berlimpah ruah tidak terhitung, tidak terhingga nikmat rahmat Allah yang kita terima, yang kita itu jarang kita syukuri, bahkan mungkin ada yang tidak memikirkan sama sekali. Nah, tidak syukur nikmat itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu kufur. Dan ketika kita tidak syukur yang dibahasakan kufur itu, kalau dalam surat Ibrahim ayat 7 tadi, itulah in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, maka sungguh kami akan tambah nikmat atas kamu. Jadi gitu. Nah, sementara kalau tidak syukur, dan bahasanya bukan tidak syukur, tapi jika kalian kufur. Jadi lawan syukur itu langsung bukan tidak syukur, tapi langsung kufur. Nah, ketika kita kufur, artinya kita tidak mensyukuri nikmat. Bagaimana mensyukuri? Ingat saja tidak. Sadar saja tidak. Dan betapa banyak nikmat yang kita terima dari Allah Ta'ala tanpa kita minta. Jadi tanpa kita minta, Allah memberikan kepada kita hidup kita setiap hari itu, umur kita, kesehatan kita, itu tanpa kita sadari. Sadarkah saja tidak, ingat saja tidak, apalagi kita mensyukuri. Nah, sehingga itu sikap kufur. Itu sikap kufur. Nah, ketika kita tidak syukur yang dibahasakan kufur, itu bukan balasannya bukan maka aku tidak akan menambah nikmatku atas kamu. Kalau syukur nikmat ditambah, kalau tidak syukur berarti kufur, nikmat tidak ditambah. Bukan begitu. Perhatikan. Tapi begitu kita kufur, artinya kita tidak syukur, langsung wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur, artinya tidak syukur. Jadi karena tidak ingat dan tidak sadar akan berlimpah kenikmatan yang kita terima, bahkan yang tanpa kita minta. Yang kita terima tanpa kita minta, nggak kita ingat, nggak kita syukuri, terus kita minta tambahan lagi. Nah, itu yang menghalangi kan apa? Syukuri nikmat yang diterima dulu, maka minta tambahan, Allah akan tambah. Yang diberi tanpa minta saja nggak diingat, nggak diakui, nggak disadari, terus minta yang baru lagi. Itu penghalang. Kufur nikmat. Nah, itu dikatakan bahwa bukan hanya tidak diberi, tidak ditambah nikmat, tapi langsung ancamannya dahsyat. Inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat pedih. Azab jangan dipahami fisik. Azab terdahsyat itu adalah azab psikis. Jadi sehingga apa yang kita alami dalam kehidupan kita penuh masalah, kesedihan, kegundahan, ketidaktenangan. Jadi gitu. Jadi pikiran kita kacau balau, itu jangan-jangan ini semuanya merupakan perwujudan ancaman Allah, inna adzabil lasyadid. Itu azab. Azab batin. Ketidaktenangan, ketidakbahagiaan, berbagai persoalan, itu azab. Inna adzabil lasyadid. Itu jadi penghalang berupa kufur. Maka mari kita, nah terus gimana Ustaz? Kita kan nggak mungkin, tidak mungkin nikmat kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan mampu menghitungnya.
Kalau kita tidak mampu menghitungnya, berarti nggak mungkin kita bisa mensyukuri semuanya. Memang tidak mungkin bisa. Tapi paling tidak kita ada upaya. Upaya. Setiap pagi, setiap hari itu kita ingat nikmat Allah. Setidaknya nikmat hidup. Yang global nikmat hidup. Nikmat Allah masih mempertahankan kita dalam keistiqomahan iman, Islam, ihsan. Kita subuh tadi baru saja salat, syukuri itu. Nikmat, karena kalau bukan karena nikmat rahmat Allah, kita tidak akan bisa salat. Qiyamul lail, salat witir. Kita ini terus. Jadi terus kita berusaha. Nah, untuk yang sudah kita coba ingat, terus kita nggak ingat semuanya, sudah kita berupaya. Nah, itu kita tutup dengan istighfar. Jadi puncak syukur itu istighfar. Mohon ampun kepada Allah karena ketidakmampuan kita untuk mensyukuri kebanyakan nikmat yang Allah berikan. Makanya kan dalam mensyukuri nikmat puncak yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat An-Nasr itu berupa kemenangan, berupa penaklukan kota Mekah, berupa diterimanya Islam ini oleh masyarakat yang akhirnya masuk Islam berbondong-bondong. Sudah. Ketika Allah memberikan nikmat puncak itu, perintah Allah kepada Nabi apa? Dalam mereka mensyukuri nikmat puncak itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Perintahnya itu bertasbih, bertahmid, dan beristighfar. Mungkin tasbih, tahmid itu sudah maklum kita. Tapi yang unik adalah justru dalam rangka mensyukuri nikmat puncak tertinggi itu adalah wastaghfirhu. Beristighfarlah. Karena istighfar itu puncak syukur nikmat. Tadi kita menyadari, kita berusaha mengingat berbagai macam nikmat, tapi kita tahu nggak mungkin, memang nggak bisa dihitung. Nah, di situ. Jadi untuk nikmat-nikmat yang terlewat tidak kita ingat, tidak kita sadari, tidak mampu tidak kita syukuri, maka di situ kita syukuri dengan cara beristighfar, memohon ampun kepada Allah Taala atas kelemahan kita, ketidakmampuan kita untuk mensyukuri banyak nikmat. Itu. Jadi sehingga kalau kita ingin tadi menjadi bagian dari hamba Allah yang pantas Allah rahmati, Allah beri rahmat yang diberikan atas dasar ridho dan cinta, berarti rahmat yang berkah, yang barokah biasa kita katakan itu. Maka kita pantaskan diri kita dengan tadi menyingkap penghalang antara kita dan rahmat Allah itu dengan dengan meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Taala. Selebihnya itu adalah ketidaksabaran kita. Sering ketika kita doa, nanti mungkin insyaallah akan kita bahas. Itu doa kita suka mengutung, atau doa kita suudzon kepada Allah Ta'ala. Jadi suudzon kepada Allah Ta'ala. Nah ini yang paling banyak itu tadi, selain sikap kufur, selebihnya itu adalah jadi pola pikir kita. Jadi sering persepsi kita suudzon kepada Allah, padahal Allah Ta'ala dalam hadits qudsi menjanjikan, jadi gitu, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Jadi in dhanna bi khairan fa khair wa in dhanna bi syarran fa syarr. Jadi aku itu sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Dzan kita, sangkaan kita, jadi gitu, seperti apa? Jadi gitu. Nah, di sini kaitannya bahwa terus jadi dzan itu tanpa kita sadari, negatif thinking kita. Jadi pola pikir kita yang negatif, persepsi kita, pemahaman kita. Terus kemudian di antaranya adalah bahwa itu sikap kita. Jadi sikap kita yang memang menyempitkan rahmat Allah, mempersepsikan rahmat Allah itu sempit. Jadi gitu. Ada hadis riwayat Imam Bukhari yang mengisahkan tentang seseorang Arab Badui, Arab gunung,
itu yang datang ke Masjid Nabawi itu sholat. Ya. Nah, selesai sholat dia berdoa. Pada saat dia berdoa itu Nabi sedang sholat. Nabi sedang sholat, jadi gitu. Nah, terus kemudian apa itu? Jadi oh orang itu dia itu sholat, ya. Dalam sholatnya itu berdoa. Jadi atau orang itu intinya bahwa apakah dalam sholat atau di luar sholat, intinya adalah seseorang badui yang berdoa. Nah, doanya ini yang unik. Dia katakan bahwa doa ini apa redaksinya Allah marhamni wa Muhammadan atau warham Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatilah aku, limpahkan rahmatmu kepadaku dan kepada Nabi Muhammad. Dan jangan engkau rahmati bersama kami itu seorang pun. Jangan engkau rahmati seorang pun selain kami berdua. Nabi mendengar doa itu, nah setelah apa itu selesai salam, lalu kemudian Nabi SAW mendekati orang itu dan kemudian menegur dengan mengatakan laqad hajjarta wasi'ah. Dengan doamu tadi itu sungguh engkau telah menyempitkan itu rahmat Allah yang maha luas. Jadi gitu. Nah itu sering kita apa itu dalam tanpa sadar. Jadi ini tidak hanya yang terucap ya. Jadi termasuk doa. Doa itu kita apa itu? Jadi doa itu diarahkan ketika kita berdoa itu mintalah yang besar-besar. Jadi itu sering kita dalam doa itu kita minta yang rendah-rendah, yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit. Seolah-olah Allah tidak mampu. Itulah. Ketika kita dalam doa, dalam berharap itu minta yang sempit, kecil, sedikit. Hanya ini, hanya itu, misalnya gitu. Dan itu baik doa yang terucap atau yang tidak terucap. Yang tidak terucap itu apa? Doa yang tidak terucap itu ada dalam harapan, keinginan, cita-cita. Jadi gitu. Jadi makanya yang benar itu cita-cita kadang kok rendah sekali. Itu sebenarnya doa. Cuman doa yang tidak itu harapan, obsesi. Termasuk persepsi, pola pikir, orientasi. Jadi gitu. Termasuk bagi para aktivis dakwah. Apa coba? Jadi bahwa yang ada di pikirannya, di persepsinya itu. Nah, itu artinya ketika kita itu harapan kita rendah, persepsi kita, orientasi kita, keinginan kita itu terbatas, sempit, sedikit, itu kita menyempitkan rahmat Allah. Itu penghalang. Lepaskan. Jadi kita bahwa yakini bahwa Allah itu rahmat Allah itu wasiat kulla syai', meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah tanpa batas seperti yang tadi digambarkan. Coba ketika kita berdoa dan berharap kepada Allah Ta'ala dalam berbagai hal. Dalam berbagai hal itu ingat hadits qudsi tadi itu. Hadits qudsi yang mengatakan seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir, seluruh jin dari awal sampai akhir itu dipersilahkan untuk semuanya masing-masing meminta apapun kepada Allah. Jadi terus Allah akan beri semuanya. Dibanding dengan yang ada di sisi Allah itu bandingannya yang berkurang itu hanya seperti air setetes yang nempel di jarum ketika dicelupkan ke air laut. Jadi jangan pernah batasi. Nah ini persepsi kita, pikiran kita seperti itu. Ini yang harus kita upayakan, insya Allah begitu. Nah mudah-mudahan dengan kita menyadari bahwa termasuk menyadari bahwa kita itu jadi makhluk yang sangat lemah, tidak punya apa-apa. Betul-betul ketika kita mencoba la haula wala quwwata illa billah jangan hanya di lisan.
Memang pengakuan. Jadi nahnul fuqara ilallah. Kita ini fakir kepada Allah Ta'ala. Itu menyadari kita tidak punya apa-apa, kita fakir kepada Allah Ta'ala, kita butuh kepada Allah, merasa menyadari kebutuhan kefakiran diri kepada Allah, itu termasuk apa itu? Jadi termasuk yang akan menghilangkan faktor penghalang antara kita dengan rahmat Allah Ta'ala. Insya Allah itu mudah-mudahan pengingat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kita semuanya. Mohon maaf sedikit, mungkin ada yang coba saya baca yang sudah masuk. Ustadz izin bertanya, ada orang yang sejak muda memiliki cita-cita dan harapan yang baik dan mulia untuk bisa menguasai 2-3 keahlian tertentu yang sangat dibutuhkan umat dan diniatkan untuk menjadi sedekah jariyah ilmu bagi umat. Ternyata dalam perjalanannya tahun berganti tahun, cita-citanya yang mulia itu tidak ada yang kesampaian. Bukan karena dia kurang gigih, tapi terkendala hal-hal yang di luar kendalinya. Misal faktor biaya, sudah di pinang di usia belia, sehingga tidak sempat melanjutkan pendidikan di akademi khusus tersebut dan lain-lain. Dia sering merenung, bermuhasabah, berusaha mencari hikmah mengapa cita-cita yang selalu dimunajatkan ini tidak terwujud, padahal dia punya potensi besar yang jarang dimiliki orang untuk menguasai ilmu-ilmu tersebut. Dan teman-temannya semua satu persatu mencapai cita-cita mereka. Terkadang bingung mengapa cita-cita mulia ini tidak terwujud, apakah Allah berkehendak lain. Ya, pertanyaan yang terakhir dalam pertanyaan ini sangat mungkin. Jadi sangat mungkin, tapi juga ada berbagai kemungkinan. Jadi begini. Jadi kita seperti yang tadi kita sebutkan, jadi salah satu faktor penghalang tidak sampainya atau tidak terwujudnya, tidak sampainya rahmat Allah tertentu di bidang tertentu kepada kita, termasuk tadi terwujudnya cita-cita, harapan, obsesi dan keinginan itu jadi memang bisa jadi bahwa ketika kita katakan bahwa jangan sempitkan, jangan batasi, itu bukan berarti kemudian secara mutlak tanpa perhitungan, tanpa dasarkan ilmu. Jadi bukan berarti asal. Jadi enggak. Jadi kita harus imbangi itu semuanya dengan ilmu. Artinya bahwa bercita-cita itu juga ada ilmunya. Jadi ingin ini, ingin itu, punya obsesi itu juga ada ilmunya. Artinya tidak asal juga gitu. Tidak asal juga. Jadi tidak asal juga. Jadi secara umum begitu. Tapi punya keinginan nggak salah. Jadi apalagi tadi merasa punya kemampuan, punya potensi, segala macam, nggak masalah. Jadi gitu. Nah, yang terpenting adalah punya niat. Jadi punya keinginan, bahkan punya cita-cita, punya obsesi. Terus kemudian bahkan itu sudah diupayakan. Di sini kita perlu proporsional. Jadi proporsional. Artinya bahwa ketika betul kita yang kita cita-citakan itu syar'i, minimal mubah, lalu kemudian usaha juga sudah kita tempuh, tapi kemudian terkendala. Nah, di sini kita jangan kemudian, jadi kita bercita-cita tapi jangan memutlakkan. Tetap sediakan opsi-opsi. Jadi sediakan plan-plan untuk kehidupan kita. Karena apa? Saya dalam jadi mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya. Jadi bahwa antara bidang amanah dalam kehidupan yang Allah sediakan untuk seseorang itu dengan potensi diri yang Allah bekalkan dalam dirinya, itu secara sudah padu dan sesuai. Hanya saja sehingga kalau kita ingin tahu bidang amanat apa sih dalam kehidupan ini yang Allah yang Allah berikan kepada kita, itu kita bisa melihat dengan melihat potensi diri yang kita miliki.
Tapi potensi ini ada dua, ada potensi internal, ada potensi eksternal. Ada potensi diri, jadi internal, ada potensi diri eksternal. Yang internal itu tadi potensi bawaan kayak tadi misalnya gitu. Oh, sebetulnya punya kemampuan di bidang ilmu tertentu, di bidang tertentu, mudah lebih menguasai, ada kecenderungan sejak kecil itu seperti itu. Oke, itu ada bekal. Tapi itu saya tidak cukup. Ada potensi eksternal. Potensi eksternal itu daya dukung di luar. Kalau yang internal itu adalah berupa kecakapan, kecenderungan muyul. Jadi kemampuan di bidang tertentu. Jadi ada yang misalnya diberi potensi menghafal Quran. Sejak kecil nggak pernah ada yang ngajari. Tiba-tiba mudah menghafal ini itu. Punya kecenderungan, punya kecintaan. Ada memang malakah. Jadi bakat dalam diri pembawa oleh Allah Ta'ala. Jibiliyah sifatnya. Nah, tapi itu tidak selalu terpadu. Sering itu juga terhalang ketika potensi eksternalnya itu tidak mendukung. Jadi untuk mewujudkan itu meskipun potensi diri sudah ada, tapi tidak jarang bahwa itu terhalang karena daya dukung secara eksternal. Daya dukung eksternal itu yang di luar diri yang bersangkutan. Bisa jadi bahkan langsung seseorang anak itu punya kemampuan tapi ternyata orang tuanya. Misalnya begitu, nggak paham atau tidak sadar. Seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi dulu itu orang tuanya pedagang, punya toko. Beliau belum menyadari semula sebelumnya bahwa Imam Nawawi ini ternyata disebut Allah untuk menjadi ulama. Jadi bidangnya bidang keilmuan. Sejak kecil tanpa ada yang ngajari, tanpa ada yang mengarahkan, itu seneng belajar, baca kitab. Jadi gitu. Nah, sebelum akhirnya ketemu dengan seorang ulama yang punya firasat melihat Imam Nawawi, kemudian mengarahkan bapaknya, ini anakmu akan menjadi ulama besar, akan menjadi tokoh besar. Jadi gitu. Terus bapaknya sadar setelah itu. Baru kemudian didukung, diarahkan untuk belajar, dimudahkan untuk belajar, dicarikan ulama, dicarikan guru. Tapi sebelumnya orang tuanya itu ya taunya beliau punya toko, akhirnya Imam Nawawi kecil usia 8-10 tahun ditempatin di toko. Itu di toko itu enggak jualan. Baca buku, murojaah, hafalan dan selanjutnya itu. Nah gitu. Nah, setelah ada ulama yang melihat beliau punya firasat, akhirnya diingatkan bapaknya, ini anakmu ini bakatnya, kecenderungannya itu ke ilmu. Nah, dari situ baru berubah. Nah, kan bisa jadi ada faktor penghalangan dari tadi. Lingkungan. Jadi ada faktor pendukung yang di luar orang tua. Lingkungannya nggak mendukung. Kesempatan, peluang. Nah, di situ maka kita harus begitu kita melihat bahwa daya dukung untuk bidang tertentu yang sesuai dengan minat dan cita-cita kita itu, maka kita jangan memutlakkan itu. Tetap ada opsi plan lain. Jadi gitu. Sehingga bisa jadi bahwa ternyata karena Allah Ta'ala juga biasanya tidak membatasi. Jadi potensi yang diberikan dalam diri seorang itu biasanya ada 1, 2, 3, mungkin ada berapa, tapi berurut biasanya. Nah, tidak jarang terjadi yang di urutan prioritas nomor 1 itu daya dukung di eksternalnya itu tidak ada. Tapi yang ada justru kesempatan, peluang, daya dukung itu untuk potensi urutan kedua atau ketiga. Oke, itu jalan nih. Misalnya itu. Nah, sementara cita-cita tadi itu selama kita jujur, sungguh-sungguh, niat kita sungguh-sungguh tapi terhalang. Di luar jangkauan kita, itu kita sudah berhasil. Jangan diukur keberhasilan itu dari hasil saja yang kita inginkan. Tapi hakikat keberhasilan itu justru dari kejujuran dalam kita meniatkan sesuatu dan kegigihan dalam usaha. Semaksimal optimal itu kita sudah sukses. Kalau niat kita tadi untuk mendapatkan pahala, mendapatkan imbalan, mendapatkan poin di sisi Allah Ta'ala, itu sudah dapat. Sama seperti orang yang sudah niat, tekad, berangkat haji, berikhram, meninggal gak jadi haji. Itu pahala haji sempurna. Orang yang ingin jihad dan mati syahid, itu dapat nilai pahala syuhada meskipun meninggalnya di pembaringan, gak pernah berangkat ke medan jihad. Artinya bahwa jangan terlalu kecewa ketika memang betul kita sudah sungguh-sungguh, hanya saja faktor di luar kendali dan di luar jangkauan kita yang menghalangi.
Tapi setelah itu kemudian tetap jangan kemudian kita berpangku tangan termangu hanya karena cita-cita di bidang yang kita inginkan itu nggak terwujud, terus kemudian peluang-peluang lain yang Allah arahkan itu terus kita sia-siakan juga. Kita hanya sibuk merenungi tadi itu. Ya tidak. Jadi insya Allah begitu. Maaf, yang kedua disebutkan apa amalan khusus yang bisa mengundang rahmat Allah mengucur deras pada kita Ustaz. Misalnya faktor-faktor penghalang itu sudah berusaha dihilangkan matur nuwun. Prinsipnya faktor penghalang itu. Jadi kalau yang bagi saya yang dominan ya, mungkin umum bagi siapapun tadi sekaligus juga menghilangkan faktor penghalang itu adalah amalan istighfar. Jadi tapi seperti amalan kayak begini ini itu sebetulnya berbeda-beda. Jadi antara satu dan orang dengan orang yang lainnya. Tapi kalau yang umum itu al-istighfar. Karena itu juga sekaligus untuk tadi menghilangkan faktor-faktor penghalang itu. Termasuk yaitu syukur kita yang lemah, yang sedikit kita istighfari. Jadi gitu. Ketidaksabaran kita istighfari. Jadi insya Allah begitu. Itu mungkin itu. Tapi sebetulnya kalau kita bicara amalan khusus itu tidak ada yang satu bentuk amalan seperti zikir atau apa itu terus berlaku pada semua orang. Dalam konteks ini, saya sering mengatakan bahwa jadi tidak ada amalan khusus untuk semua orang, meskipun untuk tujuan yang sama. Jadi gitu. Dalam konteks zikir misalnya, itu juga amal tertentu. Amalannya berupa amal ibadah, apa salat atau puasa atau zikir-zikir tertentu itu nanti kembali kepada bentuk amalan di mana seseorang itu lebih totalitas, lebih klik ibaratnya itu. Jadi ada amalan-amalan tertentu itu yang klik bagi si A, tidak klik bagi si B. Ya gitu. Nah itu coba kita melihat contoh zikir tadi itu. Ada orang yang lebih, masya Allah, lebih klik dengan zikir tasbih. Masya Allah, menikmati kalau udah tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang lainnya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang lainnya, masya Allah, semangat, Allahu Akbar. Itu mana yang lebih klik, yang lebih khusyuk ketika kita melantunkannya. Gitu. Terus ada yang istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih. Jadi saya, terus saya secara pribadi, itu lebih. Yang lainnya juga iya, tapi yang lebih terasa betul dan lebih klik itu astagfirullah. Apalagi terus kemudian sambil kita mencoba terus setiap istighfar kita mengingat dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, dosa itu lebih. Nah itu jadi seperti itu. Jadi yakni bahwa kalau untuk yang lebih dominan dan kita yakini itu lebih kuat efeknya, itu coba pilihlah amal ibadah kita yang kita merasa saat melakukannya itu lebih klik, lebih totalitas. Jadi gitu, lebih khusyuk dan itu berbeda-beda. Jadi ada orang yang lebih klik dengan sholat, masya Allah, menikmati betul. Jadi tidak dalam puasa. Ini yang terkait dengan potensi yang sudah pernah kita sebutkan. Ada yang masya Allah itu infak sedekah, ada yang menolong orang, ada yang mungkin di bidang ilmu, ada yang di bidang tafakur, ada yang di bidang zikir, ada yang tasbih, ada yang tahmid, kayak gitu. Itu berbeda-beda. Itu yang terpenting adalah mana yang kita saat mengamalkannya itu kita lebih. Jadi hanya kalau formalitas nggak banyak bermanfaat. Jadi misalnya saya berikan zikir ini, tapi ternyata nggak klik. Kita setengah-setengah mengingat, percuma juga. Jadi mana yang kita masing-masing kita merasakan yang lebih totalitas, yang lebih klik saat melakukannya, maka itulah yang lebih cocok untuk kita. Baik, saya kira itu insya Allah. Mohon maaf waktu kita sudah lewat. Semoga bermanfaat dan kita diberikan Allah diberikan Allah Taala kerahmatan yang hakiki, kerahmatan khusus, kerahmatan dalam bentuk apapun, maknawi atau non maknawi, materi atau non materi, yang intinya rahmat yang berkah, rahmat yang diberikan Allah itu karena ridho dan cinta, dan itu diberikan karena kita memang dinilai pantas untuk termasuk dalam golongan min ibadihil marhumin, min imaihil marhumat, di antara hamba-hambanya yang dirahmati dalam arti rahmat khusus. Ya, insya Allah gitu.
Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan kita akhiri dengan doa singkat. Kita awali dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna zalamna anfusana dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nahnu 'abiduk banu 'abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamta ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a humumina wa ghumumina wa shifaa'a asqamina wa amradina wa sa'iqana wa qa'idana ila siratikal mustaqim wa ila jannatika jannatin na'im ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma a'inna bil Qur'an, Allahumma ayyidna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an, Allahumma shfina wa shfi maradana bil Qur'an, Allahumma shfina wa shfi maradana bil Qur'an, Allahumma shfina wa shfi maradana bil Qur'an. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.